Aku tidak pernah suka pulang terlalu malam, tapi malam itu berbeda. Hujan turun sejak sore dan pekerjaanku memaksaku bertahan sampai hampir jam 12. Jalanan sudah sepi saat aku keluar dari gedung kantor. Lampu-lampu jalan terlihat redup, seolah ikut lelah bersamaku. Aku berdiri di pinggir jalan, menarik napas panjang lalu membuka aplikasi. Satu-satunya yang kupikirkan saat itu cuma satu, pulang. Aku memesan driver online seperti biasa. Lokasiku langsung terdeteksi, tidak ada yang aneh. Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi muncul. Driver ditemukan. Aku mengangguk kecil, merasa sedikit lega. Tapi saat aku melihat detailnya, entah kenapa ada perasaan aneh yang tidak bisa aku jelaskan. Nama drivernya terasa familiar, tapi aku yakin aku belum pernah bertemu siapapun dengan nama itu. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin cuma perasaan lelah. Aku melihat peta, ikon motor itu mulai bergerak, mendekat ke arahku. Semakin dekat, semakin cepat. Sampai akhirnya, muncul satu pesan dari driver itu. Pesan singkat, tanpa basa-basi. Kamu yakin mau pulang malam ini? Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Aku terdiam, menatap layar ponselku lama. Karena aku tidak pernah bilang ke siapapun kalau malam itu aku sebenarnya takut untuk pulang. Karena aku tidak pernah bilang ke siapapun kalau malam itu aku sebenarnya takut untuk pulang. Jari-jariku kaku di atas layar. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap aku salah lihat, tapi tidak. Pesannya tetap sama. Kamu yakin mau pulang malam ini? Aku menelan ludah. Mungkin ini cuma kebetulan. Mungkin dia cuma basa-basi aneh. Aku mencoba membalas singkat saja. Maksudnya, beberapa detik, tidak ada jawaban. Hanya ikon motor di peta yang terus bergerak mendekat. 1 menit, 2 menit, lalu ponselku bergetar lagi. Rumahmu kan di ujung gang sempit itu. Napasku langsung tertahan. Aku langsung menegakkan badan. Mataku menyapu sekitar. Jalan kosong, hanya suara hujan dan lampu yang berpendar samar. Aku tidak pernah menulis detail rumahku di aplikasi. Tidak ada yang tahu, kecuali orang yang benar-benar pernah ke sana. Tanganku mulai dingin. Pesan berikutnya masuk. Yang lampunya sering mati sendiri. Kamu masih tinggal di situ, kan? Sekarang jantungku benar-benar tidak bisa tenang. Aku mundur 1 langkah, lalu 1 langkah lagi. Perasaan aneh itu berubah jadi sesuatu yang jauh lebih jelas. Takut. Aku langsung membuka profil driver itu lagi. Nama, foto, plat nomor, semuanya terlihat normal. Tapi semakin aku melihatnya, semakin terasa salah. Seolah-olah aku pernah melihat wajah itu. Tapi bukan di jalan, bukan juga di aplikasi, melainkan di tempat yang seharusnya tidak mungkin. Tiba-tiba ponselku bergetar lebih keras. Notifikasi baru muncul. Aku sudah dekat. Aku mengangkat kepala perlahan, dan dari balik hujan yang turun deras, sebuah motor berhenti tepat di depanku. Pengendaranya menoleh pelan ke arahku, dan saat itulah aku sadar. Dia sudah tersenyum, bahkan sebelum aku bergerak. Oh, dia sudah tersenyum bahkan sebelum aku bergerak. Senyumnya tidak lebar, tidak juga ramah, tapi cukup untuk membuat langkahku terasa berat. Aku berdiri diam di bawah hujan, menatapnya. Helmnya masih menutupi sebagian wajahnya, tapi matanya menatap lurus ke arahku seolah sudah mengenalku lama. Untuk aku, tanyaku pelan, meski aku sudah tahu jawabannya. Dia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan, lalu berkata singkat, "Ayo, kita pulang." Nada suaranya tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang tidak hanya tahu kemana aku pergi, tapi juga tahu apa yang aku rasakan. Aku ragu. Untuk sesaat aku berpikir membatalkan saja pesanannya, mencari driver lain, atau mungkin menunggu sampai pagi. Tapi sebelum aku sempat melakukan apapun, ponselku bergetar lagi, pesan baru, dari driver yang sama. Padahal dia ada tepat di depanku. Dengan tangan sedikit gemetar aku membuka pesan itu. Kalau kamu batal sekarang, kamu akan tetap sampai di rumah. Aku langsung menatapnya. Dia masih duduk diam di atas motornya, tidak menyentuh ponsel, tidak bergerak, seolah-olah pesan itu tidak pernah dia kirim. Aku mundur 1 langkah. Mas, tadi kirim pesan? Tanyaku. Dia menggeleng pelan. Dari tadi saya tidak pegang ponsel. Hujan terasa semakin dingin.
Aku melihat layar ponselku lagi. Pesan itu masih ada. Nyata. Aku mulai sadar, ini bukan sekadar perjalanan pulang biasa. Ini sesuatu yang lain, sesuatu yang sudah menungguku sejak lama. Driver itu menepuk jok belakang pelan. Cepat naik. Aku terdiam, karena entah kenapa, di dalam hatiku ada suara kecil yang berbisik, kalau aku naik sekarang, tidak ada yang akan sama lagi. Dan entah kenapa, aku tetap naik. Tanganku berpegangan pelan di sisi jok, tubuhku kaku, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Motor itu langsung melaju, menembus hujan yang semakin deras. Awalnya semua terlihat normal. Kami melewati jalan utama, lampu merah, beberapa toko yang sudah tutup. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Ini hanya perasaan berlebihan. Sampai aku melihat peta di ponselku. Alisku langsung berkerut. Mas, ini bukan jalan ke rumah saya, kataku pelan. Tidak ada jawaban. Motor itu terus melaju, lebih cepat dari sebelumnya. Aku menguatkan suara. Mas, ini salah arah. Kali ini dia menjawab, tapi tanpa menoleh. Saya tahu, dunia seolah berhenti sesaat. Aku menatap punggungnya. Hujan memantul di jaketnya, tapi dia sama sekali tidak terlihat terganggu. Kalau tahu, kenapa lewat sini? Tanyaku, suara mulai gemetar. Beberapa detik hening. Hanya suara mesin motor dan hujan yang menghantam jalan. Lalu dia berkata pelan, karena bukan itu tujuanmu malam ini. Tanganku langsung mencengkeram lebih erat. Perasaan dingin menjalar dari ujung jari sampai ke dada. Aku buru-buru membuka aplikasi. Mataku membesar. Rute di peta berubah. Bukan menuju rumahku, tapi menuju satu titik lain. Sebuah lokasi yang tidak pernah aku masukkan. Dan yang lebih membuatku takut, aku mengenali tempat itu. Tempat yang sudah lama, aku berusaha lupakan. Aku menatap layar dengan napas tertahan, karena tujuan yang tertera di sana adalah gang kecil di belakang rumah lamaku, tempat di mana semuanya pernah terjadi. Napasku langsung terasa berat. Aku menatap layar ponselku tanpa berkedip, berharap itu hanya kesalahan sistem, atau mungkin sinyal yang kacau. Tapi tidak, titik tujuan itu tetap di sana. Diam, pasti, seolah memanggilku kembali. Mas, tolong putar balik. Kataku mencoba tetap tenang. Motor itu tidak melambat. Mas, saya nggak mau ke situ. Suaraku mulai naik, meski tertahan. Beberapa detik hening, lalu dia menjawab dengan nada yang sama tenangnya. Tapi kamu belum selesai di sana. Kalimat itu langsung menusuk pikiranku. Belum selesai? Aku menelan ludah. Hujan semakin deras, membuat jalanan tampak kabur. Lampu-lampu terlihat seperti bayangan yang memanjang, tidak jelas. Aku mencoba mengalihkan perhatian, meyakinkan diriku kalau ini semua tidak masuk akal. Sampai tiba-tiba, ponselku bergetar lagi, bukan dari aplikasi, tapi galeri. Aku langsung membukanya dengan tangan gemetar. Satu foto terbuka sendiri, foto lama, sangat lama. Di sana ada aku, masih lebih muda, berdiri di depan gang itu, dan di belakangku ada seseorang. Seseorang yang dulu aku pura-pura tidak pernah melihatnya. Tanganku mulai dingin. Aku ingat malam itu. Malam di mana aku memilih untuk pergi begitu saja. Meninggalkan sesuatu yang seharusnya tidak aku tinggalkan. Motor tiba-tiba melambat. Aku mengangkat kepala. Di depan kami, jalan mulai menyempit. Lampu-lampu semakin jarang. Dan suasana terasa terlalu sunyi. Driver itu akhirnya berbicara lagi. Pelan, dalam. Kamu ingat sekarang? Aku tidak bisa menjawab. Karena di ujung jalan itu, aku mulai melihat sesuatu. Siluet sebuah gang. Gelap, sepi, dan entah kenapa, terasa seperti sedang menungguku pulang. Terasa seperti sedang menungguku pulang. Motor itu berhenti tepat di depan gang sempit itu. Mesinnya masih menyala, tapi suasana di sekitarnya terasa aneh, terlalu sepi, seolah suara dunia berhenti di sini. Aku tidak bergerak. Mataku terpaku ke dalam gang. Gelap, dalam, seperti tidak ada ujungnya. Padahal, aku tahu persis tempat ini. Aku pernah berdiri di sana. Dan aku tahu, aku pernah pergi dari sana. Mas, saya turun di sini aja. Kataku cepat, mencoba mengakhiri semuanya. Tidak ada jawaban.
Perlahan, suara mesin motor mati. Klik. Henning. Driver itu turun dari motornya, langkahnya pelan, tapi terasa berat. Perjalanannya belum selesai, katanya. Aku langsung menggeleng. Ini bukan tujuan saya. Dia menoleh sedikit ke arahku. Dan saat wajahnya terkena cahaya lampu jalan, napasku langsung tertahan. Wajah itu terlalu familiar, seperti seseorang yang pernah kulihat di waktu yang seharusnya sudah aku lupakan. Aku mundur. "Siapa kamu?" tanyaku hampir berbisik. Dia tidak menjawab. Sebaliknya dia menunjuk ke arah gang. "Lihat baik-baik." Aku mengerutkan dahi. "Lihat apa? Di situ nggak ada apa-apa." Dia diam, lalu berkata pelan, "Dengan matamu, mungkin tidak." Jantungku mulai tidak tenang, tiba-tiba ponselku bergetar di tanganku. Aku menatap layar. Kamera terbuka sendiri. Perlahan, tanpa aku sentuh, kamera itu mengarah ke dalam gang. Aku menahan napas. Di layar, awalnya kosong. Lalu, bayangan muncul. Samar, diam, berdiri di dalam gelap. Aku langsung mengangkat kepala, melihat langsung ke arah gang. Tidak ada apa-apa. Kosong. Aku kembali melihat layar. Bayangan itu masih ada. Dan sekarang bergerak. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Mendekat. Tanganku gemetar hebat. "Mas, itu apa?" Suaraku pecah. Driver itu menjawab tanpa ragu. "Yang sudah lama menunggu kamu kembali." Aku membeku. Karena sosok di layar itu perlahan mulai keluar dari bayangan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat ini. Kalimat itu seperti muncul dari dalam pikiranku sendiri, dan langsung membuat tubuhku terasa lemas. Aku menatap layar ponselku lagi. Sosok itu kini sudah lebih jelas. Berdiri di dalam gang, menatap lurus ke arahku. Aku menoleh ke arah aslinya, kosong, gelap, tidak ada siapa-siapa, tapi di layar, dia masih di sana. Dan kali ini, aku mulai mengenali wajahnya. Aku langsung mundur satu langkah. Enggak, ini enggak mungkin. Wajah itu bukan orang lain. Itu aku. Versi diriku di masa lalu. Dengan pakaian yang sama seperti malam itu. Dengan ekspresi yang sama. Saat aku memilih pergi, napasku tersengal. Ini cuman halusinasi. Bisikku cepat. Driver itu berdiri di sampingku, tenang, seolah semua ini sudah biasa baginya. "Bukan," katanya pelan. "Itu bagian dari kamu yang tertinggal." Aku menggeleng keras. "Enggak, aku enggak ninggalin apa-apa." Tapi pikiranku mulai retak. Potongan ingatan muncul satu persatu. Suara seseorang memanggil namaku. Langkah kaki di belakangku. Dan perasaan bahwa aku seharusnya menoleh, tapi aku tidak melakukannya. Aku memilih pergi. Aku menatap layar lagi. Sosok itu, diriku yang dulu perlahan mengangkat tangan, seolah memanggilku, atau meminta sesuatu. Tiba-tiba ponselku berbunyi, sebuah pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Tanganku gemetar saat membukanya. "Kalau kamu tidak kembali malam itu," aku membeku. Pesan berikutnya muncul. "Kenapa sekarang kamu kembali?" Aku menatap layar, lalu menatap gang. Jantungku berdetak sangat kencang. Driver itu berbicara lagi. "Karena kamu tahu, kamu harus memperbaikinya." Aku menelan ludah. "Memperbaiki apa?" Henning beberapa detik, lalu dia menjawab, "Keputusanmu." Aku terdiam, karena untuk pertama kalinya, aku mulai mengingat semuanya dengan jelas. Apa yang terjadi malam itu, siapa yang memanggilku, dan yang paling membuatku takut, apa yang sebenarnya aku tinggalkan. Sosok di layar itu kini berdiri tepat di ujung gang, dan perlahan dia mulai melangkah keluar, menuju ke arahku. Langkahnya pelan, tapi setiap gerakannya terasa berat di dadaku. Aku tidak bisa bergerak. Mataku terpaku pada layar ponsel, karena hanya di sana aku bisa melihatnya dengan jelas, diriku yang dulu dengan wajah pucat dan tatapan kosong, semakin dekat, semakin nyata. Aku mundur satu langkah. "Jangan, jangan dekat-dekat," bisikku. Tapi langkah itu tidak berhenti. Driver itu berdiri di sampingku tetap tenang. "Dia tidak akan berhenti," katanya pelan. "Sampai kamu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan." Aku menoleh cepat. "Apa maksudnya?"
Dia tidak langsung menjawab, sebaliknya, dia menunjuk ke arah gang. Masuk! Jantungku seperti jatuh. Enggak, aku enggak mau ke sana. Langkah di layar semakin dekat, kini jaraknya hanya beberapa langkah dariku. Aku bisa melihat ekspresinya dengan jelas, bukan marah, bukan juga menyeramkan, tapi kecewa, dan itu jauh lebih menakutkan. Ponselku bergetar lagi, pesan baru masuk. Aku nunggu kamu waktu itu, napasku tertahan, pesan berikutnya muncul. Tapi kamu pergi, tanganku gemetar hebat. Aku ingat, malam itu, aku mendengar seseorang memanggil namaku dari dalam gang. Aku berhenti, aku ragu, tapi akhirnya aku memilih berjalan pergi. Aku tidak menoleh, aku tidak kembali, aku menatap layar lagi. Diriku yang dulu kini sudah sangat dekat, hampir tepat di depanku. Dan perlahan, dia membuka mulutnya. Bukan dari suara nyata, tapi dari layar. Aku bisa melihat dia berkata sesuatu. Aku membaca gerak bibirnya dengan napas tertahan. Kenapa kamu tinggalin aku? Air mataku mulai jatuh tanpa sadar. Aku mundur satu langkah lagi. Ini bukan salahku, bisikku lemah. Driver itu akhirnya berbicara. Kalau bukan salahmu, kenapa kamu terus menghindarinya? Aku terdiam, tidak bisa menjawab, karena jauh di dalam. Aku tahu jawabannya. Langkah itu berhenti, tepat di batas gang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kalau aku tidak melangkah masuk sekarang, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dadaku terasa sesak. Aku menatap gang itu lagi. Gelap, sunyi, tapi sekarang tidak lagi terasa kosong. Seolah ada sesuatu di dalam sana yang benar-benar menungguku. Aku menelan ludah. Kalau aku masuk, ini bakal selesai? Tanyaku pelan. Driver itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap lurus ke dalam gang, lalu berkata singkat, "Kalau kamu jujur, iya, jujur." Satu kata itu langsung membuat pikiranku bergetar. Jujur tentang apa? Tentang malam itu? Tentang keputusan yang aku ambil? Atau tentang alasan sebenarnya aku pergi? Tanganku mengepal pelan. Aku tahu, aku tidak bisa terus lari. Tidak kali ini. Aku melangkah turun dari motor. Satu langkah mendekati gang. Udara terasa lebih dingin. Suara hujan. Seperti semakin jauh. Langkah kedua. Kakiku terasa berat, tapi aku tetap maju. Aku menoleh sebentar ke belakang. Driver itu masih di sana, diam, mengawasi, seolah memastikan aku tidak mundur lagi. Aku menarik napas panjang, lalu aku melangkah masuk ke dalam gang. Gelap langsung menyelimuti, hanya cahaya samar dari luar yang tersisa. Dan di depanku, sosok itu sudah menunggu, diam, menatapku. Aku berhenti beberapa langkah darinya. "Kenapa kamu ada di sini?" Tanyaku lirih. Dia tidak langsung menjawab, tapi aku bisa melihat matanya, penuh dengan sesuatu yang selama ini aku hindari, perasaan yang sama yang aku rasakan sekarang. Perlahan, dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arahku. Dan tanpa suara, aku tahu apa yang dia maksud. Bukan menuduh, bukan marah, tapi meminta penjelasan. Ponselku tiba-tiba bergetar lagi. Aku menoleh ke layar, pesan baru muncul. "Kamu tahu kenapa kamu pergi waktu itu?" Napasku tertahan. Pesan berikutnya muncul perlahan. "Sekarang katakan, aku membeku. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Yang ditunggu selama ini bukan aku kembali. Tapi, aku akhirnya berani mengakui semuanya. Tapi, suaraku tidak keluar. Mulutku terbuka, namun tidak ada kata yang bisa aku ucapkan. Sosok itu, diriku yang dulu, masih berdiri diam di depanku. Menunggu, tidak memaksa, tidak mendekat. Tapi justru itu yang membuat dadaku semakin sesak. Aku menunduk, tanganku gemetar hebat. Waktu itu, suaraku akhirnya keluar, pelan, hampir tidak terdengar. Aku menarik napas panjang. Waktu itu aku dengar, ada yang manggil aku. Sosok itu tidak bergerak, tapi aku tahu, dia mendengarkan. Aku tahu, aku nggak sendirian. Air mataku jatuh satu persatu. Dan aku tahu, aku seharusnya balik. Hening, hanya suara hujan yang samar dari kejauhan. Aku mengepalkan tangan. Tapi aku takut. Kalimat itu keluar begitu saja.
Tanpa aku tahan lagi. Aku takut kalau aku balik, aku bakal lihat sesuatu yang nggak siap aku hadapi. Suaraku mulai bergetar. Aku takut kalau semuanya jadi lebih buruk. Aku mengangkat kepala perlahan, menatap diriku yang dulu. Jadi aku pergi. Sunyi, tidak ada suara balasan, tidak ada reaksi. Tapi entah kenapa, aku merasa semuanya mulai berubah. Udara di sekitarku terasa lebih ringan. Aku mengusap air mata. Aku pikir, dengan pergi, semuanya bakal selesai. Aku tersenyum pahit. Tapi ternyata, aku cuma ninggalin semuanya di sini. Sosok itu akhirnya bergerak. Satu langkah mendekat. Aku menahan napas. Dia berdiri tepat di depanku sekarang. Sangat dekat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresinya dengan jelas. Bukan marah, bukan juga kecewa, tapi sedih. Perlahan, dia mengangkat tangannya. Bukan untuk menyentuh, tapi menunjuk ke arah belakangku. Aku mengerutkan dahi, lalu menoleh. Dan saat aku melihat ke sana, jantungku langsung berhenti sesaat. Karena di ujung gang, ada satu sosok lain. Seseorang yang selama ini tidak ingin aku ingat. Berdiri diam, menatap ke arahku. Dan kali ini, aku tahu persis siapa dia. Napasku langsung terasa berat. Sosok itu berdiri di ujung gang, tidak bergerak, hanya menatap ke arahku dengan diam. Dan diamnya jauh lebih menakutkan daripada apapun. Aku mundur satu langkah. Enggak, bisikku lemah. Aku ingin menyangkal, aku ingin bilang ini bukan dia, tapi aku tidak bisa, karena aku ingat. Malam itu, bukan cuma suara yang memanggilku, ada seseorang. Seseorang yang benar-benar berdiri di belakangku, menunggu aku menoleh, menunggu aku kembali, tanganku gemetar hebat. Itu, kamu. Suaraku hampir tidak terdengar. Sosok itu tidak menjawab, tapi perlahan, dia mulai berjalan mendekat, langkahnya pelan, tenang, seolah tidak ingin menakutiku, tapi tetap tidak bisa dihentikan. Aku mundur lagi, sampai punggungku hampir menyentuh dinding gang. Diriku yang dulu masih berdiri di sampingku, diam, mengawasi, seolah memastikan aku tidak lari lagi. Waktu itu, suaraku pecah. Aku dengar kamu manggil aku. Langkah itu tidak berhenti, semakin dekat. Aku tahu itu kamu. Air mataku jatuh lagi. Tapi aku takut. Henning, aku menutup mata sejenak. Aku takut kalau aku balik, aku nggak bisa nolong kamu. Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur, tanpa aku tahan lagi. Langkah itu akhirnya berhenti. Tepat beberapa meter di depanku. Aku membuka mata perlahan, menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya dengan jelas. Ekspresinya tenang, tidak marah, tidak menyalahkan. Tapi justru itu yang membuat hatiku semakin sakit. Karena di matanya, tidak ada kebencian, hanya satu hal, harapan yang dulu tidak pernah aku jawab. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Karena sekarang aku sadar, yang selama ini menghantuiku bukan tempat ini, bukan juga malam itu, tapi pilihan yang aku buat saat aku memutuskan untuk pergi. Dan sekarang, aku berdiri di tempat yang sama, dengan pilihan yang sama. Napasku terasa berat, di depanku, sosok itu masih berdiri. Tenang, diam, menunggu, tidak memaksa, tidak mendekat lagi. Seolah-olah, keputusan sepenuhnya ada di tanganku. Aku menoleh ke samping, diriku yang dulu masih di sana. Tatapannya kosong, tapi penuh arti. Seakan berkata, kali ini, jangan ulangi. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku harus ngapain? Tanyaku lirih. Tidak ada jawaban langsung, tapi ponselku kembali bergetar. Aku menatap layar, pesan baru muncul. Waktu itu kamu pergi, aku menahan napas. Pesan berikutnya muncul perlahan. Sekarang kamu tetap mau pergi? Tanganku langsung mengepal. Aku menoleh ke arah ujung gang, ke arah sosok itu, ke arah masa lalu yang selama ini aku hindari. Kakiku terasa berat, seolah ada dua suara di dalam diriku. Satu berkata, lari. Satu lagi berkata, hadapi. Aku menutup mata sejenak, mengingat semua rasa takut itu. Semua alasan yang dulu membuatku pergi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku membuka mata perlahan, dan tanpa sadar, aku melangkah maju, satu langkah.
mendekati sosok itu. Udara terasa semakin dingin, tapi aku tidak berhenti. Langkah kedua, tanganku masih gemetar, tapi aku tetap bergerak. Sampai akhirnya aku berhenti tepat di depannya. Sangat dekat. Aku bisa melihat wajahnya dengan jelas sekarang. Tenang, lembut, seolah dia tidak pernah menyalahkanku. Air mataku jatuh lagi. Minta maaf, kataku pelan, hening. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu perlahan, dia mengangkat tangannya. Aku menahan napas. Tangannya mendekat ke arahku. Dan tepat saat hampir menyentuh, semuanya tiba-tiba berubah. Lampu di gang berkedip, udara terasa berat, dan dari belakangku terdengar suara lain, suara yang sangat familiar. Kamu pikir cukup dengan minta maaf? Suara itu membuat seluruh tubuhku membeku. Perlahan, aku menoleh ke belakang. Langkahku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahanku untuk melihat. Dan saat aku akhirnya menoleh, jantungku langsung berdegup lebih kencang. Driver itu tidak lagi berdiri di tempatnya. Dia sudah lebih dekat, jauh lebih dekat dari sebelumnya, dan sekarang tatapannya berbeda. Tidak setenang tadi, lebih dalam, lebih tajam, seolah dia bukan lagi sekadar mengantarku, tapi menguji aku. Apa maksudnya? Tanyaku pelan. Dia tidak langsung menjawab, hanya berjalan perlahan mendekat. Setiap langkahnya terdengar jelas di tengah sunyi. Tap, tap, tap. Kamu bilang kamu takut, katanya akhirnya. Aku terdiam. Kamu bilang kamu tidak siap, lanjutnya. Suaranya tetap tenang, tapi kali ini terasa lebih berat. Lalu sekarang kamu minta maaf dan berharap semuanya selesai. Aku menelan ludah. Enggak, aku cuma... Dia memotong pelan. Kamu masih mau lari? Kalimat itu langsung menghantam pikiranku. Aku menggeleng cepat. Enggak, aku udah balik ke sini, aku nggak lari lagi. Henning, driver itu berhenti tepat di hadapanku. Matanya menatap lurus ke dalam mataku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang dilihat sampai ke dalam diriku. Kalau begitu, katanya pelan, buktikan. Jantungku berdetak semakin kencang. Gimana caranya? Dia mengalihkan pandangannya ke arah sosok di depanku, lalu berkata dengan suara rendah, "Jangan cuma minta maaf." Aku mengikuti arah pandangnya. Sosok itu masih di sana, diam, menunggu. Selesaikan apa yang kamu tinggalkan. Aku terdiam. Pikiranku kosong sesaat. Selesaikan apa yang belum selesai. Aku menatap sosok itu lagi, mencoba mengingat lebih dalam, lebih jauh dari sekadar rasa takut. Dan saat itulah, potongan terakhir ingatan itu muncul. Malam itu, bukan hanya ada panggilan, bukan hanya ada seseorang, tapi ada satu hal penting yang seharusnya aku lakukan, yang seharusnya aku katakan, tapi aku tidak melakukannya. Tanganku mulai gemetar lagi. Aku melangkah mendekat, perlahan. Dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, aku berkata, "Waktu itu, kamu butuh aku, kan?" Sosok itu tidak menjawab, tapi matanya akhirnya berubah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin takut, bukan karena menyeramkan, tapi karena aku sadar semua ini belum benar-benar berakhir. Napasku terasa berat, seolah udara di dalam gang ini semakin menipis. Aku menatap sosok di depanku, diam, tapi sekarang tidak lagi terasa jauh. Aku tahu ini bukan tentang rasa takut lagi, ini tentang sesuatu yang aku hentikan di tengah jalan, sesuatu yang belum pernah aku selesaikan. Waktu itu, suaraku pelan, hampir bergetar. Aku nggak cuma pergi, aku menunduk, tanganku mengepal. Aku juga nggak bilang apa-apa. Henning, sosok itu tetap diam, tapi aku bisa merasakan dia menunggu, bukan penjelasan, bukan alasan, tapi sesuatu yang lebih jujur dari itu. Aku menarik napas dalam, mengingat detik terakhir sebelum aku pergi malam itu. Aku ingat dia memanggil namaku. Aku ingat aku berhenti, dan aku ingat ada satu kalimat yang seharusnya aku ucapkan, tapi aku memilih diam. Aku mengangkat kepala perlahan, menatapnya langsung. Dengan suara yang gemetar, tapi jelas, aku seharusnya bilang, aku akan kembali. Air mataku jatuh lagi.
Aku seharusnya nggak ninggalin kamu tanpa janji dan tanpa kepastian. Sosok itu akhirnya bergerak. Satu langkah mendekat. Sangat dekat sekarang. Aku tidak mundur. Tidak kali ini. Aku takut waktu itu, lanjutku. Tapi itu bukan alasan buat ninggalin semuanya begitu aja. Henning. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu, untuk pertama kalinya, dia berbicara. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku nunggu. Jantungku terasa berhenti. Air mataku jatuh semakin deras. Maaf, kataku lagi. Sosok itu menatapku lama, bukan dengan marah, bukan dengan kecewa, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Perlahan, dia mengangkat tangannya. Kali ini, benar-benar mendekat ke arahku. Aku menahan napas, dan saat ujung jarinya hampir menyentuhku, suara driver itu terdengar lagi dari belakang. Sekarang, pilih. Aku langsung menoleh. Driver itu berdiri di sana. Tatapannya tajam. Kamu mau benar-benar menyelesaikannya? Dia berhenti sejenak. Oh, atau kembali pergi seperti dulu? Aku membeku. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar pilihan terakhir ini benar-benar akan menentukan semuanya. Pilihan terakhir ini benar-benar akan menentukan semuanya. Aku berdiri di antara dua arah, ke belakang, tempat aku bisa pergi lagi, menghindar, melupakan, atau ke depan, menghadapi semuanya sampai benar-benar selesai. Napasku bergetar, aku menatap driver itu, lalu menatap sosok di depanku, dan tanpa sadar, aku menggeleng pelan. Aku nggak mau lari lagi. Kalimat itu keluar begitu saja, tapi kali ini terasa berbeda, lebih ringan, lebih pasti. Aku menoleh sepenuhnya ke arah sosok itu. Aku di sini sekarang, kataku pelan. Aku nggak akan pergi lagi. Langkahku maju satu langkah, tidak ragu, tidak berhenti. Aku tahu aku terlambat, suaraku mulai bergetar lagi, tapi aku mau tetap di sini, sampai semuanya selesai. Sosok itu menatapku lama, seolah memastikan aku tidak berubah pikiran, lalu perlahan, dia mendekat. Jarak kami sekarang hampir tidak ada. Aku bisa merasakan kehadirannya, bukan lagi menakutkan, tapi berat. Seperti membawa semua kenangan yang pernah aku tinggalkan. Tangannya terangkat. Aku tidak mundur. Tidak kali ini. Aku memejamkan mata. Dan saat itu, sentuhan itu akhirnya terjadi. Tidak dingin, tidak menakutkan, tapi hangat, sangat hangat. Air mataku jatuh lagi, karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku merasa lega, sangat lega. Perlahan aku membuka mata. Sosok itu masih di depanku, tapi ekspresinya berubah, lebih tenang, lebih damai. Seolah sesuatu yang selama ini tertahan, akhirnya dilepaskan. Dari belakangku suara driver itu terdengar lagi. Kali ini lebih lembut. Kamu akhirnya berhenti lari. Aku menoleh perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang tidak aku sadari sebelumnya. Driver itu tersenyum. Bukan senyum aneh seperti di awal, tapi senyum yang tulus. Seolah dia tidak lagi mengujiku, seolah tugasnya sudah hampir selesai. Aku kembali menoleh ke depan. Dan saat itu juga, sesuatu mulai berubah. Cahaya samar muncul di dalam gang. Udara yang tadi terasa berat, perlahan menjadi ringan. Dan aku sadar, ini belum sepenuhnya selesai. Tapi untuk pertama kalinya aku berada di jalan yang benar. Perasaan itu asing. Bukan takut, bukan cemas, tapi sesuatu yang perlahan memenuhi dadaku, lega. Aku menatap sosok di depanku lagi. Dia tidak lagi terlihat seperti bayangan yang tertinggal. Tatapannya berubah, lebih tenang, seolah sesuatu yang selama ini ia tunggu akhirnya terjadi. Aku di sini, kataku pelan. Aku nggak akan pergi lagi. Sosok itu diam, tapi kali ini diamnya berbeda, bukan menunggu, tapi menerima. Perlahan, dia mengangguk. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa hangat. Tangannya masih berada di dekatku, dan tanpa ragu, aku menggenggamnya. Tidak dingin, tidak kosong, tapi nyata. Aku menarik napas panjang. Aku nggak bisa balik ke masa itu, suaraku lirih, tapi aku bisa berhenti lari dari itu.
Sosok itu menatapku dalam. Lalu untuk kedua kalinya, dia berbicara. Sekarang, aku bisa pergi. Kalimat itu membuatku terdiam. Pergi, aku menggenggam tangannya lebih erat. Tunggu, maksudnya apa? Dia tersenyum tipis, senyum yang tenang. Bukan perpisahan yang menyakitkan, tapi perpisahan yang sudah waktunya terjadi. Aku cuma nunggu kamu berhenti ninggalin semuanya. Air mataku jatuh lagi. Tanganku mulai gemetar. Kalau kamu pergi, aku... Dia menggeleng pelan. Kamu nggak sendiri. Aku membeku. Kalimat itu berbeda, berat, tapi menenangkan. Perlahan, tangannya mulai terasa ringan. Genggamanku seperti memudar. Aku di sini bukan buat nahan kamu, lanjutnya pelan, tapi buat ngingetin kamu, supaya kamu nggak ninggalin dirimu sendiri lagi. Napasku tertahan. Kata-kata itu langsung masuk ke dalam. Lebih dalam dari rasa takut. Lebih dalam dari rasa bersalah. Perlahan, sosok itu mulai memudar. Bukan menghilang secara tiba-tiba, tapi seperti dilepaskan sedikit demi sedikit. Aku mencoba menahannya. Tunggu, tapi tanganku tidak bisa lagi menggenggamnya. Sosok itu tersenyum sekali lagi. Dan sebelum benar-benar menghilang, dia berkata, sekarang kamu bisa pulang tanpa harus lari. Sunyi, benar-benar sunyi. Aku berdiri sendiri di dalam gang itu. Tapi kali ini, aku tidak merasa sendirian. Dari belakang suara langkah terdengar lagi. Aku menoleh. Driver itu berdiri di sana, tenang. Dan dengan suara pelan dia berkata, perjalananmu hampir selesai. Kalimat itu terasa hangat, tapi juga aneh. Aku berdiri di tengah gang yang tadi terasa menakutkan. Sekarang, semuanya berubah. Tidak lagi gelap yang menekan, tidak lagi sunyi yang menakutkan, hanya tenang. Aku menatap ke depan, tidak ada lagi sosok itu. Tidak ada lagi bayangan masa lalu. Yang tersisa, hanya aku. Versi diriku yang akhirnya berhenti lari. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, dadaku terasa ringan. Aku menoleh ke arah driver itu. Sekarang, aku harus kemana? Tanyaku pelan. Dia tersenyum tipis. Ke tempat yang dari tadi kamu tuju. Aku mengerutkan dahi. Rumah? Dia mengangguk. Iya, tapi kali ini, kamu benar-benar pulang. Kalimat itu sederhana, tapi terasa dalam. Aku melangkah keluar dari gang. Langkahku pelan, tapi pasti. Setiap langkah terasa berbeda. Tidak berat lagi, tidak ragu lagi. Saat aku keluar dari gang, hujan masih turun, tapi tidak terasa dingin seperti sebelumnya. Aku berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Gang itu terlihat biasa saja sekarang, seperti gang kecil yang tidak pernah menyimpan apa-apa. Aku tersenyum tipis, lalu berbalik lagi. Driver itu sudah menunggu di motornya, seolah semuanya kembali normal. Aku naik tanpa ragu. Motor itu mulai melaju. Kali ini, jalannya benar. Tidak ada rute aneh. Tidak ada pesan misterius. Hanya perjalanan pulang. Beberapa menit berlalu dalam diam. Aku menatap jalan di depan. Lalu tanpa sadar, aku berkata, terima kasih. Tidak ada jawaban. Aku menoleh ke depan. Driver itu masih di sana. Tapi entah kenapa, suasananya berbeda. Lebih ringan. Seperti seseorang yang sudah menyelesaikan tugasnya. Motor akhirnya berhenti di depan rumahku. Aku turun perlahan, mengeluarkan ponselku untuk melihat detail perjalanan, dan saat itulah jantungku kembali berdegup kencang, karena di layar tidak ada riwayat perjalanan, tidak ada nama driver, tidak ada apapun. Seolah perjalanan tadi tidak pernah terjadi. Aku langsung menoleh ke depan, motor itu sudah tidak ada, hanya suara hujan yang tersisa. Aku berdiri diam, menatap jalan kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Karena meskipun semuanya terasa aneh, aku tahu satu hal. Aku benar-benar sudah pulang. Tapi rasanya bukan sekadar pulang ke rumah. Aku berdiri lama di depan pintu. Hujan masih turun pelan seolah menutup malam yang panjang itu. Tanganku menyentuh gagang pintu. Dingin, tapi tidak membuatku ragu. Perlahan aku masuk ke dalam. Rumahku terlihat sama seperti biasanya. Tidak ada yang berubah. Lampu ruang tamu masih menyala. Sepatu masih di tempatnya. Semua
normal. Tapi aku tahu, aku yang tidak lagi sama. Aku duduk di sofa, menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ponselku masih di tanganku. Aku membukanya lagi. Aplikasi driver online itu kosong. Tidak ada riwayat. Tidak ada perjalanan tadi. Seolah semua yang terjadi hanya mimpi. Aku tersenyum tipis. Kalau itu mimpi, bisikku pelan. Kenapa rasanya nyata banget? Hening. Hanya suara hujan di luar. Aku menunduk, lalu tanpa sadar aku berkata pelan, aku nggak akan lari lagi. Kalimat itu terasa berbeda sekarang. Bukan janji yang terpaksa, tapi keputusan. Aku bersandar di sofa. Mataku perlahan terpejam. Dan untuk pertama kalinya, tidur datang tanpa rasa takut. Tanpa bayangan masa lalu. Tanpa suara yang memanggil. Hanya tenang. Namun, tepat sebelum aku benar-benar terlelap, ponselku bergetar pelan. Aku membuka mata. Layar menyala sendiri. Satu notifikasi muncul. Dari aplikasi yang tadi kosong. Aku menatapnya dengan napas tertahan. Terima kasih sudah menyelesaikan perjalanan ini. Aku terdiam. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada detail. Hanya pesan itu. Perlahan, aku tersenyum. Bukan karena aku mengerti semuanya, tapi karena aku tahu apapun itu sudah selesai. Setidaknya, itu yang aku pikirkan. Pagi datang perlahan. Cahaya matahari masuk lewat jendela membuat rumah terasa hangat. Aku membuka mata dengan perasaan yang berbeda, ringan, tenang. Tidak ada lagi rasa gelisah yang biasanya muncul begitu aku bangun. Aku duduk perlahan di sofa, mengusap wajahku. Semua terasa normal, terlalu normal. Seolah malam tadi hanya mimpi panjang. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, melihat keluar, jalanan terlihat biasa. Orang-orang mulai beraktivitas seperti hari-hari lainnya. Aku menarik napas dalam, dan tanpa sadar, tersenyum. Akhirnya, bisikku pelan. Aku mengambil ponselku lagi, membukanya sekilas. Tidak ada notifikasi aneh. Tidak ada pesan misterius, hanya aplikasi biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Aku mengangguk kecil, mungkin memang sudah selesai. Aku berjalan menuju pintu, bersiap memulai hari seperti biasa. Tapi saat tanganku menyentuh gagang pintu, aku berhenti. Perasaanku berubah sedikit, bukan takut, bukan juga cemas. Tapi, seperti ada sesuatu yang tertinggal. Aku menoleh ke arah dalam rumah, sunyi, tenang, lalu mataku tertuju ke satu sudut ruangan, tempat aku duduk semalam. Aku mengerutkan dahi. Perlahan, aku melangkah mendekat, dan saat aku sampai di sana, jantungku berdegup pelan. Di atas meja kecil itu, ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya, sebuah helm driver. Aku menatapnya lama. Tanganku perlahan menyentuh permukaannya, masih sedikit basah, seperti baru saja terkena hujan. Napasku tertahan, aku langsung menoleh ke pintu. Tidak ada siapapun, rumah tetap terkunci, sunyi. Aku kembali menatap helm itu. Dan saat itulah, aku sadar satu hal yang membuatku merinding. Mungkin perjalanan itu sudah selesai, tapi sesuatu dari malam itu tidak sepenuhnya pergi. Aku menatap helm itu tanpa berkedip. Perasaan dingin merambat pelan, bukan karena takut, tapi karena aku mulai mengerti. Perlahan, aku mengangkat helm itu. Masih terasa lembab, nyata. Bukan bayangan, bukan mimpi. Aku terdiam cukup lama. Lalu, aku tersenyum kecil, bukan senyum bingung, bukan juga senyum takut. Tapi, senyum seseorang yang akhirnya paham. Mungkin, ini bukan tentang hilang, bisikku pelan. Aku menatap helm itu sekali lagi, tapi tentang mengingat. Henning, aku berjalan menuju rak di dekat pintu, meletakkan helm itu dengan hati-hati di sana. Bukan untuk dibuang, bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat. Aku melangkah mundur sedikit, menatapnya dari jauh, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa terganggu dengan keberadaannya. Justru sebaliknya, helm itu terasa seperti pengingat tentang malam itu, tentang pilihanku, dan tentang diriku sendiri. Aku menarik napas panjang, lalu berjalan menuju pintu. Kali ini, tanpa ragu.
Sebelum keluar, aku berhenti sejenak, menoleh ke dalam rumah, ke arah helm itu, dan dengan suara pelan aku berkata, "Terima kasih." Tidak ada jawaban, tidak ada suara, tapi entah kenapa, aku merasa didengar. Aku membuka pintu, cahaya pagi langsung menyambut, hangat, tenang, berbeda dengan malam itu. Aku melangkah keluar, dan saat pintu tertutup perlahan di belakangku, aku tahu satu hal, masa lalu mungkin tidak pernah benar-benar hilang, tapi sekarang aku tidak lagi lari darinya. Aku berjalan menyusuri hari yang baru, dengan langkah yang lebih ringan, dengan hati yang lebih tenang, dan dengan satu pelajaran yang akan selalu aku ingat. Bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tapi apakah kita berani kembali dan menyelesaikan apa yang kita tinggalkan.